Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. akan mempresentasikan Hasil tugas kami yang berjudul Manajemen Konflik Interpersonal Skill. nama saya Siti Safitri dan teman saya. Aisyah Damayanti. Ya, langsung aja ke videonya. Pengertian manajemen konflik interpersonal adalah seperangkat cara atau strategi yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk mengatasi, membicarakan, dan menyelesaikan perselisihan atau ketidaksepakatan yang terjadi di antara mereka. Seperti kehidupan kita sehari-hari, yaitu perbedaan pendapat, nilai atau tujuan, yaitu contohnya seperti kita di sekolah, dua teman sekelas berselisih karena saling menyalahkan dalam kerja kelompok. Lalu si guru ini membimbing mereka untuk berbicara terbuka atau saling mendengar dan menetapkan peran yang jelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen konflik interpersonal. Kita mulai dari definisi konflik itu sendiri. Konflik interpersonal adalah perselisihan yang terjadi antara dua individu atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, atau tujuan yang dirasakan tidak selaras. Pada intinya, konflik itu terjadi karena adanya perselisihan antara dua orang atau kelompok yang berbeda kepentingan dan beda persepsi. Persepsi itu beda cara pandangnya, kemudian visi misinya berbeda, maka itu adalah awal mula konflik itu sendiri muncul. Selanjutnya itu ada jenis konflik interpersonal skill. Yang pertama itu ada konflik komunikasi terjadi karena adanya hambatan dalam penyampaian atau penerima pesan. Contohnya bahasa tubuh. Kadang kita kalau misalkan nada bicaranya berbeda, contohnya itu beda arti, beda nada, beda arti. Seperti itu termasuk ke bahasa tubuh juga. Kemudian ada konflik hubungan. Konflik ini terjadi pada emosi negatif, ketidakcocokan, atau masalah kepribadian. Contohnya tuh saya ngambil dari kepribadian yang berbeda atau tidak cocok nih kepribadiannya. Ketidakcocokan kepribadian itu contohnya gaya komunikasinya, kemudian etos kerjanya, dan nilai-nilai yang bertentangan. Jadi kepribadiannya atau karakternya itu saling bertolak belakang. Selanjutnya itu yang ketiga ada konflik tujuan. Konflik ini terjadi ketika individu-individu memiliki tujuan akhir yang berbeda atau bertentangan dalam situasi tertentu. Contohnya saya ambil prioritas yang berbeda. Contohnya ada di tempat kerja, ada satu orang yang lebih memprioritaskan kecepatan dan ada juga beberapa orang yang lebih mementingkan kualitas daripada kecepatan. Karena biasanya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan cepat, itu biasanya ada kesalahan. Makanya ada juga beberapa orang yang lebih memprioritaskan kualitasnya. Maka kualitas pengerjaannya akan semakin lambat, tetapi kualitasnya lebih bagus, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ada konflik nilai dan keyakinan. Konflik ini paling sulit diselesaikan karena melibatkan prinsip-prinsip mendasar yang diyakini seseorang. Contohnya saya ambil perbedaan etika. Misalkan ada satu orang yang lebih berpegang teguh pada aturan dan ada juga beberapa orang yang lebih fleksibel, lebih bebas, tidak terpaut dengan aturan. Itu contohnya. Mengapa manajemen konflik interpersonal itu sangat penting? Karena membantu menjaga hubungan yang harmonis, mencegah perpecahan, dan menciptakan kerjasama yang efektif. Tanpa kemampuan mengelola konflik, perbedaan pendapat bisa menimbulkan kesalahpahaman, emosi negatif, bahkan permusuhan. Dengan manajemen konflik, orang belajar mengendalikan emosi,
berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi bersama sehingga hubungan menjadi lebih sehat dan produktif. Contohnya di dalam keluarga, kakak dan adik berebut giliran memakai komputer. Orang tua kita itu membantu mereka membuat jadwal penggunaan agar keduanya merasa adil dan tidak bertengkar lagi. Intinya manajemen konflik interpersonal itu karena menjaga hubungan tetap baik, meningkatkan kerjasama dan mengubah perbedaan menjadi peluang untuk saling memahami dan berkembang. Selanjutnya ada penyebab umum manajemen konflik interpersonal. Dari kata umum, artinya masalah yang sering terjadi di kehidupan sosial. Yang pertama itu adanya perbedaan pendapat atau perspektif, artinya berbeda cara pandangnya. Kemudian ada kurangnya komunikasi yang efektif. Kurangnya komunikasi yang efektif, misalkan ada dua orang yang sedang mempunyai masalah, sedang berselisih. Di antara keduanya sama-sama tidak mau menurunkan egonya masing-masing, sama-sama tidak mau mengalah, sehingga masalah pun tidak kunjung selesai karena komunikasinya tidak efektif, tidak mau ada yang mengalah, sama-sama ingin menang sendiri. Akhirnya masalahnya tidak terselesaikan. Kemudian ada perbedaan nilai atau keyakinan. Di sini keyakinan itu bukan hanya soal agama, tetapi prinsip juga termasuk ke dalam keyakinan. Terakhir ada ketidakjelasan peran atau tanggung jawab. Biasanya ketidakjelasan peran atau tanggung jawab ini masalahnya yang sering terjadi itu di organisasi. Di organisasi itu ada ketua, ada wakilnya, ada sekretaris, bendahara. Ketika si ketua ini atau pemimpin sebuah organisasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau semena-mena nih gitu, maka anggota-anggotanya pun merasa bahwa pemimpinnya ini seperti seenaknya gitu dengan anggotanya, sehingga anggota-anggota yang memiliki peran tersebut tidak mau bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya atau divisi-divisinya itu tidak mau bertanggung jawab karena merasa tidak dihargai oleh ketua atau pimpinan, seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada dampak positif dan negatif dalam manajemen konflik interpersonal. Yang di sini pertama yaitu ada dampak positif, yaitu meningkatkan komunikasi antar individu. Contohnya seperti dua teman yang sebelumnya salah paham akhirnya saling terbuka dan lebih jujur setelah menyelesaikan konflik. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama dan saling pengertian, yaitu contohnya setelah berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan pendapat, anggota kelompok jadi lebih kompak dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kedewasaan emosional. Contohnya seperti seseorang belajar menahan emosi dan memilih berbicara dengan tenang ketika menghadapi masalah dengan rekan kerja. Yang keempat yaitu ada mendorong perbaikan sistem atau hubungan. Contohnya konflik di tempat kerja membuat pimpinan memperbaiki cara komunikasi agar lebih jelas dan adil. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif. 1. Hubungan menjadi renggang atau rusak. Contohnya dua sahabat tidak mau berbicara lagi karena saling menyalahkan tanpa mencari solusi. Yang kedua yaitu menurunkan semangat dan produktivitas kerja. Contohnya yaitu karyawan yang sering berselisih jadi malas bekerja karena suasana kantor tidak nyaman. Terus yang ketiga itu menimbulkan stres dan tekanan emosional. Contohnya
Siswa merasa tertekan karena terus berselisih dengan teman sekelompoknya atau teman sebangkunya. Yang keempat yaitu memicu perpecahan atau permusuhan. Contohnya, konflik kecil di organisasi berkembang menjadi pertikaian besar karena tidak ada komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen konflik interpersonal. 1. Kolaborasi atau kerjasama. Kedua pihak berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dengan komunikasi terbuka. Contohnya yaitu dua teman kita berkelompok berbeda pendapat tentang ide tugas, lalu mereka berdiskusi dan menggabungkan ide menjadi satu hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu kompromi. Kedua pihak saling mengalah sebagian agar tercapai kesepakatan bersama. Contohnya, kakak dan adik ingin menonton acara TV berbeda. Akhirnya mereka sepakat bergantian setiap hari. Yang ketiga yaitu ada akomodasi atau mengalah atau kebaikan, yaitu salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan tetap baik. Contohnya, seorang siswa memilih diam dan menuruti keputusan teman kelompoknya agar tidak memperpanjang pertengkarannya. Keempat yaitu ada kompetisi. Kedua pihak berusaha mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan cara yang sehat dan terkontrol. Contohnya, dua karyawan mengajukan ide berbeda kepada atasan. Lalu ide itu terbaik dan dipilih untuk diterapkan. Yang kelima yaitu ada menghindar. Seseorang memilih menjauh atau menunda penyelesaian konflik untuk mencegah situasi makin panas. Contohnya yaitu seseorang memilih tidak menanggapi ucapan temannya yang sedang marah dan membicarakannya nanti ketika sudah tenang. Kemudian ada teknik manajemen konflik. Teknik yang pertama itu assertiveness, artinya kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat dengan jelas dan hormat tanpa melanggar hak orang lain. Kedua, itu ada auditive listening, artinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami perspektif orang lain. Perspektif itu cara pandangnya. Kita harus memahami dan mendengarkan sepenuh hati, sepenuh perhatian lah ibaratkan gitu. Kemudian ada empati. Empati ini adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Jadi ketika kita menerapkan auditive listening atau mendengarkan dengan penuh perhatian pada lawan bicara kita, maka kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain ini akan tumbuh empati dalam memahami emosi teman kita. Misalkan teman kita sedang bercerita sedih atau duka, ya kita harus tahu, kita harus berempati. Ini ceritanya lagi sedih, apalagi senang sih gitu. Jangan sampai ketika teman kita sedang bercerita duka misalkan atau kesedihan, kita malah ketawa gitu. Itu kan kita tidak memunculkan rasa empati itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada namanya teknik problem solving. Artinya mengidentifikasi masalah, mencari solusi alternatif, dan memilih solusi terbaik. Jadi ketika kita sudah berempati, kalaupun kita memiliki solusi, ya kita memberikan solusi yang baik gitu kepada teman kita ini. Dan kesimpulannya dari manajemen konflik interpersonal adalah upaya mengelola dan menyelesaikan perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih dengan cara yang positif dan bijaksana. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menciptakan saling pengertian, menjaga hubungan yang baik,
dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan pengendalian emosi konflik dapat menjadi peluang untuk belajar, memperbaiki diri, dan mempercepat hubungan antar individu. Video yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.